warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Kamis 30 Mei tahun 2024, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovedus Abdul Hakim Laingen, NIM E203160004, dengan judul disertasi Implementasi Kedelai dan Rumput Laut dalam Pembuatan Tempe sebagai pangan fungsional. Program studi ilmu pertanian program doktoral pasca sarjana Universitas Tadulako dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya Promovedus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc IPU ASEAN Engineering. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu tim penguji kita pada hari ini, sebagai penguji eksternal, alhamdulillah telah hadir di tengah kita Bapak Dr. Muhammad Hidri Alwi, MKes MA. Assalamualaikum Dok. Selamat datang di Universitas Tadulako. Yang kedua, Ibu Profesor Dr. Sri Anjar Lasmini, MP, sekaligus sebagai sekretaris. Bapak Profesor Dr. Nurdin Rahman, MSc MKes, sebagai penguji internal. Bapak Dr. Imade Tangkas, MKes. Ibu Profesor Dr. Insinyur Haja Asriani Hasanuddin, MS, sekaligus sebagai promotor, Saudara Promovedus. Selanjutnya Ibu Profesor Dr. Haja Siti Nurianti, MSI, sebagai co-promotor 1, dan Bapak Dr. Muhammad Sabir, MSI, juga sebagai co-promotor Saudara Promovedus. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkat, rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama. Juga saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, keluarga, sahabat Promovedus, dan juga ada kolega Promovedus ini, Propastija. Hadirin sekalian yang saya
muliakan. Dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Abdul Hakim Laege. Selanjutnya saya mempersilahkan promotor saudara Promovendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan tim penyangga yang kami hormati, pertanggungjawaban kami akan membacakan pertanggungjawaban akademik atas nama saudara Abdul Hakim Laege dengan nomor tampuk E203-16004 dengan judul disertasi komplementasi kedelai dan rumput laut dalam pembuatan tempe sebagai pangan. Pimpinan sidang dan penyangga yang kami hormati, kami dari tim promotor saudara Abdul Hakim Laege yang terdiri dari Profesor Dr. Insinyur Asriani Hasanuddin sebagai promotor, Profesor Dr. Haja Siti Nuryanti MSc sebagai co-promotor, dan Bapak Dr. Dr. Muhammad Sabir MSc sebagai co-promotor. Sampaikan terima kasih. Kemudian kami terdahulu menyampaikan pesan kami kepada saudara Promovendus bahwa saudara Promovendus yang sebentar lagi akan mempertahankan disertasi yang saudara sudah kerjakan dengan berbagai upaya. Kemudian kami dari tim promotor sudah merasa cukup dalam pembimbingan, kemudian dalam menyelesaikan disertasi sejak seminar usulan penelitian, kemudian naskah disertasi, yang tutup disertasi, dan sekarang belum terbuka. Nah, sampai saat sidang promosi doktor saat ini. Kami berharap saudara dapat mempresentasikan disertasi saudara dengan baik di dalam sidang yang terhormat ini. Juga kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik saudara Promovendus dan kami sebagai tim promotor dan co-promotor. Kami juga berharap saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang saudara banggakan dan bertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang kami hormati, disertasi ini telah dipublikasi. Jadi sebagian dari isi disertasi ini telah dipublikasi di dalam jurnal internasional, Journal of Advanced Research Review, dengan judul The Effect of Fermented Soybean Flour Towards Glucose Level of Maize. Kemudian sebagai kebaruan atau novelty dari disertasi ini adalah saudara Promovendus ini akan menghasilkan tempe kedelai, kacang kedelai, rumput laut yang nanti ujungnya untuk berperan sebagai pangan fungsional. Promovendus sebagai pengenalan bahwa Promovendus ini lahir di Wanyo, Kabupaten Sintram, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Januari 1965 dari orang tua Bapak Laege almarhum dan Ibu Haja Ida almarhumah. Jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar diselesaikan di SD Negeri 01 Wanyo tahun 1977, SMP diselesaikan di SMP Negeri 2 Palu tahun 1980, SMA diselesaikan di SMA Karya Palu tahun 1983, dan jenjang sarjana S1 diselesaikan pada Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Tadulako, Prodi Biologi di Palu tahun 1988. Magister Kesehatan S2 diselesaikan pada program Pasca Sarjana Universitas Erlangga, Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat di Surabaya tahun 2001. Kemudian tahun 2016 melanjutkan ke jenjang program Doktor Ilmu Pertanian atau Ilmu Tanaman pada program Pasca Sarjana Universitas Bangkok. Selanjutnya kami serahkan saudara Promovendus kepada sidang terbuka Senat
berkenaan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performance akademik Promovendus serta kelayakan Promovendus dalam mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Bangkok. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Haja Sriani Hasanuddin. Selanjutnya atas permohonan Saudara Promovendus, maka pada hari ini Saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian komplementasi kedelai, glisin max, elmer dan rumput laut Euphema cottoni dalam pembuatan tempe sebagai pangan fungsional. Selanjutnya saya persilahkan Sekretaris Ibu Profesor Hajar Lasmini untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi kita pada hari ini. Silakan, Prof. Terima kasih. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Bapak pimpinan sidang, yang saya hormati penguji eksternal maupun internal, yang saya hormati tim promotor maupun promotor, yang saya hormati tim penguji, dan tentu saja teristimewa kepada Promovendus, mohon maaf yang saya hormati hadirin dan tamu undangan. Mohon izin untuk membacakan surat keputusan Direktur Pascasarjana. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 2036/28/KM/2024 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu pertanian Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Abdul Hakim Laengen, Stambuk E203-16004, program studi Doktor Ilmu Pertanian dengan judul disertasi komplementasi kedelai, glisin max elmer, dan rumput laut Euphema cottoni dalam pembuatan tempe sebagai pangan fungsional. Panitia pelaksana sebagai berikut: Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU Asian Engineering selaku ketua, Profesor Dr. Insinyur Sri Anjara Lasmini MP selaku sekretaris, Dr. Muhammad Febri Alwi MSMA selaku penguji eksternal, Profesor Dr. Nurdin Rahman MSc MKes selaku penguji internal, Dr. Imade Tangkas MKes selaku penguji anggota, Profesor Dr. Insinyur Haja Asriani Hasanuddin MS selaku promotor, Profesor Dr. Haja Siti Nuryati MSI selaku co-promotor, dan Dr. Muhammad Sabit MSI selaku co-promotor. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pelaksanaan ujian terbuka dilaksanakan di Aula Gedung C, lantai 3 Pascasarjana. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 27 Mei 2024, Direktur Pascasarjana Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU Asian Engineering. Demikian pembacaan surat keputusan ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih Profesor Sri Anjar Lasmini. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Saudara Promovendus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi Saudara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia juara sehingga di pagi hari yang sangat berbahagia buat saya kita diberi keafiatan kesempatan untuk hadir bersama dalam rangka sidang ujian promosi doktor saya dengan judul komplementasi kedelai, glisimex mer dan rumput laut Eucoma cottoni dalam pembuatan tempe sebagai pangan fungsional. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan dan menyapa Bapak Ibu sebagai tim penguji pada pagi hari ini. Yang pertama, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, Master of Science, Insinyur Profesional Utama ASEAN Engineer sebagai ketua. Yang kedua, Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini, Magister Pertanian sebagai sekretaris. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Hidri Alwi, Magister Kesehatan, Master of Art sebagai penyuji eksternal saya. Beliau berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Nurdin Rahman, Magister Sains, Magister Kesehatan sebagai penguji internal. Yang saya hormati Bapak Dr. Imadi Tangkas, Magister Kesehatan sebagai penguji internal anggota. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Insinyur Haja Asriani Hasanuddin, Magister Sains sebagai promotor dan penguji. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Haja Siti Nuryanti, Magister Sains sebagai co-promotor dan penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Sabir, Magister Sains sebagai co-promotor perangkat penguji. Baik Bapak Ibu sekalian, latar belakang dari pelaksanaan penelitian ini antara lain bahwa tempe sebagai makanan tradisional asli Indonesia yang cukup menyehatkan dan bergizi tinggi telah lama diketahui oleh kalangan masyarakat, namun nilai sosial tempe masih dianggap rendah sehingga pengembangan industri tempe kurang mendapat perhatian dari masyarakat maupun pemerintah. Yang kedua, bahwa pembuatan tempe di Indonesia sangat bervariasi dan belum ada standar bakunya, sehingga kita mengenal tempe konkret, ada tempe ampas tahu, ada tempe lamtoro, kemudian ada tempe kacang hijau, ada tempe durian dan lain-lain. Yang selanjutnya, bahwa pembuatan tempe dibuat secara tradisional tanpa pengawasan kondisi yang tepat dan akurat, sehingga perlu peningkatan mutu pangan khususnya tempe sebagai salah satu makanan tradisional yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Selanjutnya, meningkatkan kualitas tempe dan menjadikan citra tempe Indonesia yang lebih baik. Rumput laut dapat dipakai sebagai salah satu bahan modifikasi dalam pembuatan tempe kedelai, di mana penambahan atau komplementasi rumput laut dalam pembuatan tempe diharapkan dapat memberi nilai tambah dari aspek gizinya
yaitu diperolehnya tempe yang mengandung protein tinggi, juga tempe yang mengandung yodium, serat tinggi, dan mineral-mineral lainnya. Tempe merupakan makanan tradisional Indonesia, dapat digunakan sebagai alternatif sumber protein nabati, terutama bagi golongan rawan gizi yang meliputi bayi, balita, ibu hamil, atau ibu menyusui, kemudian untuk mencegah stunting dan gangguan akibat kekurangan yodium. Tempe juga merupakan sumber zat besi, sehingga tempe dapat berperan menanggulangi anemia yang merupakan masalah gizi utama Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang komplementasi atau food supplement kedelai, Glycine-Max, dan rumput laut Eumocotoni dalam pembuatan tempe sebagai pangan fungsional. Adapun rumusan masalah, yang pertama bahwa pada rasio berapa penggunaan kedelai dan rumput laut menghasilkan kandungan zat gizi tinggi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, serat, dan yodium. Yang kedua, pada rasio komposisi berapa penggunaan kedelai dan rumput laut menghasilkan mutu organoleptik tempe kedelai rumput laut yang disukai oleh konsumen. Yang ketiga, bahwa bagaimana efek pemberian tepung tempe kedelai rumput laut terhadap penurunan kadar glukosa tikus putih jantan ratus morfitikus. Yang keempat adalah apakah tempe kedelai rumput laut dapat dijadikan sebagai pangan fungsional. Ada pun tujuan penelitian. Yang pertama bahwa untuk mengkaji berbagai komposisi komplementasi antara kedelai dan rumput laut terhadap kandungan zat gizi, karbohidrat, protein, lemak, serat, dan yodium tempe kedelai rumput laut. Yang kedua, menentukan rasio komposisi penggunaan kedelai dan rumput laut untuk menghasilkan mutu organoleptik tempe kedelai rumput laut yang disukai oleh konsumen. Ketiga, mendeskripsikan efek pemberian tepung tempe kedelai rumput laut terhadap penurunan kadar glukosa tikus putih jantan ratus morfitikus. Dan yang terakhir, mengkaji karakteristik tempe kedelai rumput laut untuk dijadikan sebagai pangan fungsional. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini bahwa sebagai informasi ilmiah mengenai beberapa manfaat tempe kedelai rumput laut dan kandungan zat gizinya. Yang kedua, sebagai informasi ilmiah bahwa komplementasi atau food supplement kedelai dan rumput laut dalam pembuatan tempe dapat dijadikan sebagai pangan fungsional. Yang ketiga, sebagai informasi ilmiah bahwa komplementasi kedelai dan rumput laut dalam pembuatan tempe dapat dijadikan sebagai alternatif makanan penderita diabetes mellitus. Manfaat praktisnya yaitu bahwa diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pengrajin tempe, dengan menerapkan sistem pembuatan tempe, yaitu pencampuran dua bahan pembuatan tempe yang tepat dan didapatkan tempe dengan kandungan gizi yang lebih baik. Yang kedua, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat karena tempe kedelai rumput laut dapat memberikan nilai tambah sebagai makanan sumber gizi yang tinggi, sehingga nantinya dapat dijadikan makanan yang dapat mengurangi masalah gizi yang masih banyak terjadi di masyarakat. Adapun penelitian-penelitian terdahulu dari sekian jurnal yang saya kaji, ada 6 ini intinya yang menggambarkan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian saya hari ini. Kebaruan penelitian novelty, bahwa kebaruan novelty penelitian ini yaitu bahwa penelitian terdahulu belum ada yang melaporkan tentang pembuatan tempe dengan komplementasi rumput laut yang diimplementasikan ke hewan uji in vivo untuk melihat efektivitas penurunan kadar glukosa darah
dan juga belum ada yang melaporkan baik dalam bentuk laporan penelitian maupun dalam bentuk jurnal. Adapun kerangka pikir dari penelitian ini, yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa fenomena di masyarakat kita, bahwa masyarakat kita masih menderita atau mengalami masalah gizi masyarakat, yang antara lain gizi kurang atau gizi buruk, kurang energi protein, kurang energi kronik, ketiga anemia, kemudian stunting. Jadi stunting ini adalah fokus yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah untuk dicegah terjadinya stunting, karena negara kita ternyata masuk dalam 10 besar penderita stunting. Kalau tidak salah, Provinsi Sulawesi Tengah itu berada pada ranking 8 di seluruh Indonesia untuk ranking 8 atau ada program nanti menjelaskan. Ya, stunting banyak diderita oleh masyarakat kita di Sulawesi Tengah. Kemudian gangguan akibat kekurangan yodium. Kemudian penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif yang antara lain yang saya sebutkan tadi adalah diabetes mellitus. Nah, oleh karena itu kejadian-kejadian ini tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, dan tentu juga termasuk adalah faktor pendidikan atau pengetahuan masyarakat kita. Oleh karena itu, maka perlu diciptakan atau diversifikasi pangan dalam bentuk pangan fungsional yang dapat terjangkau atau murah, kemudian bergizi dan disukai atau digemari oleh masyarakat. Sehingga ketika ini sudah dilakukan, maka kita akan mengharapkan terciptanya masyarakat sehat, sumber daya yang unggul. Metode penelitian, jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium untuk uji kandungan zat gizi dan uji efektivitas penurunan kadar glukosa darah tikus putih jantan menggunakan tepung tempe dengan kedelai, rumput laut. Kemudian dilanjutkan dengan uji organoleptik yang dilakukan untuk tingkat kesukaan, tingkat penerimaan konsumen terhadap produk. Sedangkan penelitian pengembangan produk sebagai alternatif pangan fungsional dilakukan dengan metode literatur review dengan teknik naratif dan deskriptif yang mengkaji dan menganalisis hasil-hasil penelitian yang terkait dengan potensi tempe dan rumput laut untuk meningkatkan nilai gizi tempe dalam bentuk produk tempe dan rumput laut sebagai pangan fungsional. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap, terdiri atas 4 perlakuan dan 3 kali pengulangan, sehingga menghasilkan 12 percobaan yang datanya dianalisis menggunakan ANOVA dengan taraf perbedaan signifikan 0,05. Perlakuan percobaan disimbolkan sebagai polinol, yaitu kontrol, yaitu kedelai tanpa penambahan rumput laut, lalu difermentasi dengan Rhizopus oligosporus. Kemudian tulis 1 kedelai tambah rumput laut 20%, Rhizopus oligosporus dengan konsentrasi perbandingan 80-20. Kemudian tulis 2 kedelai dan rumput laut 30, saya ulangi 70-30%, kedelai rumput laut konsentrasi 60-40%. Lokasi dan waktu penelitian itu dilaksanakan di laboratorium kimia Fakultas MIPA Universitas Tadulako untuk analisis kandungan gizi tempe rumput laut, sedangkan untuk uji organoleptik dan uji in vivo dilakukan di laboratorium biologi FKIP Utar. Waktu penelitian pada bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2020. Definisi operasional dari penelitian ini adalah bahwa tempe kedelai rumput laut yang disingkat dengan TKRR itu merupakan tempe yang terbuat dari komplementasi kacang kedelai dan rumput laut dengan berbagai konsentrasi yang dihasilkan dari fermentasi,
kapang atau ragi jenis Rhizopus oligosporus. Yang kedua, komplementasi adalah pencampuran 2 atau lebih bahan makanan sehingga melengkapi kekurangan zat gizi pada makanan untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, bahwa konsentrasi atau penambahan rumput laut adalah banyaknya rumput laut yang ditambahkan pada kedelai rumput laut untuk setiap perlakuan untuk mendapatkan kadar karbohidrat, protein, lemak, serat, dan yodium dalam tempe dari rumput laut yang dihasilkan. Yang keempat, yang dimasukkan dengan pangan fungsional di sini adalah makanan atau minuman yang dapat memberikan manfaat tambahan di samping fungsi gizi dasarnya tersebut dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Pangan fungsional juga merupakan bahan pangan yang memiliki fungsi fisiologis dan manfaat yang positif terhadap daya tahan tubuh dan kesehatan seseorang. Selain itu, pangan fungsional juga mencakup produk yang dibuat secara khusus untuk meningkatkan penampilan fisik maupun kognitif. Penelitian ini dilakukan dengan 4 tahap. Yang pertama, tahap 1, uji laboratorium tentang kandungan gizi makronya, karbohidrat, protein, dan lemak, kemudian dilanjutkan dengan serat dan yodiumnya. Yang kedua, tahap 2, uji organoleptik tentang warna, rasa, aroma, dan tekstur untuk mengukur tingkat penerimaan atau tingkat kesukaan konsumen. Yang ketiga, ini sebenarnya inti penelitian ini adalah uji in vivo dengan indikator kadar glukosa darah hewan coba. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan nanti uji in vitro-nya. Yang keempat adalah kajian potensi pengembangan tempe dari rumput laut sebagai pangan fungsional. Bahan prosedur penelitian seperti yang tergambarkan di atas tadi saya sudah sampaikan, bahwa perbandingan sebagai kontrol itu 100% kedelai, kemudian 80-20, 70-30, 60-40. Penelitian tahap 2, uji organoleptik yang dilakukan merupakan uji tingkat kesukaan penerimaan konsumen yang meliputi penampakan atau warna, kemudian rasa, aroma, dan tekstur dengan menggunakan metode hedonik skala scoring. Skor penilaian yang ditawarkan pada panelis adalah skala 1 sampai 7, dan ini adalah skala yang tertinggi di antara beberapa pilihan. Ada 5, ada 5, ada 3. Yang pertama, skor 7 itu amat sangat suka, kemudian skor 6 sangat suka, skor 5 suka, skor 4 agak suka, skor 3 agak tidak suka, skor 2 tidak suka, dan skor 1 sangat tidak suka. Ini saya uji tes, uji pada panelis, 30 panelis dari mahasiswa pendidikan biologi UNTAP yang telah memprogramkan dan melulusi mata kuliah gizi dan teknologi makanan. Mereka diminta menjadi panelis atau pencicip untuk menilai tempe dari rumput laut yang akan diuji dengan mengisi lembaran form penilaian yang telah disiapkan. Masing-masing contoh yang akan diuji itu disiapkan di atas piring dengan nomor kode masing-masing untuk menghindari pengaruh rasa dari satu sampel ke sampel lainnya. Maka setiap pencicip atau panelis itu diberikan makanan penawar berupa biskuit dan air minum kemasan setelah mencicipi setiap sampelnya. Tahap ketiga dari penelitian ini adalah uji in vivo pada tikus putih, ratus tikus dengan parameter kadar glukosa. Uji in vivo dengan menggunakan tikus putih jantan berumur 2-3 bulan. Parameter yang diukur adalah kadar glukosa darah tikus sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental, yaitu pengaruh pemberian tepung tempe dari rumput laut dengan dosis yang berbeda terhadap penurunan kadar glukosa darah tikus putih. Ini skemanya untuk penelitian tahap 3 uji in vivo, di mana tikus itu diadaptasi selama 7 hari
yang umurnya tadi 2 sampai 3 bulan dengan berat badannya berkisar 20 sampai 30 gram. Kemudian tikus jantan ini dipuasakan selama 8 jam dan dilanjutkan pengukuran kadar glukosa tikus jantan tadi dengan alat strip glukosa. Kemudian diinduksi aloksan untuk meningkatkan atau untuk menjadikan tikus ini sebagai penderita hiperglikemia atau diabetes mellitus, dan itu kemudian dilanjutkan dengan mengukur kadar glukosanya. Setelah itu diberikan tepung tempe kedelai rumput laut dalam bentuk pelet. Kemudian ada 5 perlakuan di sini. Ada kontrol positif, yaitu diberikan aloksan, kemudian diberikan obat metformin sebagai obat diabetes selama ini. Kemudian ada kontrol negatif, itu diberikan aloksan, kemudian dilanjutkan diberikan makan dan minum biasa. Lalu dilanjutkan dengan P1 aloksan, kemudian diberi pelet tempe kedelai rumput laut itu sebanyak 4 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian P2-nya aloksan diberi pelet tempe kedelai rumput laut 8 gram per kilogram berat badan per hari, dan yang P3-nya adalah aloksan diberi pelet tempe kedelai rumput laut dengan 12 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran kadar glukosa tikus putih jantan tadi. Penelitian tahap keempat, tahap terakhir ini adalah penelitian pendukung, yaitu potensi pengembangan tempe kedelai rumput laut sebagai pangan fungsional. Tahapan akhir dari pelaksanaan penelitian ini adalah literatur review dengan teknik naratif dan deskriptif yang mengkaji dan menganalisis hasil-hasil penelitian atau jurnal yang terkait dengan potensi tempe dan rumput laut untuk meningkatkan nilai gizi tempe dalam bentuk produk tempe kedelai rumput laut sebagai pangan fungsional. Diawali dengan penelusuran berbagai literatur baik nasional maupun internasional dengan menggunakan database Sains Direct, kemudian Google Cendekia, Google Scholar. Oleh karena itu, naskah ini mencoba mereview beberapa hasil penelitian yang terkait dengan pangan fungsional. Naskah ini juga akan mengelaborasi lebih dalam tentang beberapa hal yang antara lain jenis-jenis pangan fungsional, substansi penting dalam pangan fungsional, berbagai penyakit yang diasosiasikan dengan diet yang tidak sehat, dan yang tak kalah pentingnya adalah potensi pengembangan atau pengolahan produk pangan berbasis kedelai dan rumput laut menjadi produk tempe kedelai rumput laut sebagai pangan fungsional. Hasil penelitian, bahwa hasil penelitian dari uji karbohidrat yang pertama terlihat bahwa semakin banyak penambahan rumput laut, maka kadar karbohidrat itu semakin turun. Dengan angka-angka seperti yang tertera dalam tabel ini. Yang kedua, kandungan protein tempe kedelai rumput laut juga demikian, bahwa rata-rata perlakuan semakin banyak penambahan rumput laut, maka potensi penurunan kadar protein tempe kedelai rumput laut itu semakin menurun. Hal yang sama juga terjadi pada kandungan lemak. Kandungan lemak juga seperti itu, semakin tinggi penambahan rumput lautnya, maka kadar lemak tempe kedelai rumput laut semakin turun. Namun sebaliknya yang terjadi pada kandungan serat tempe kedelai rumput laut, yaitu bahwa semakin ditambah atau semakin tinggi penambahan persentasi penambahan rumput laut, maka semakin tinggi kadar serat tempe kedelai rumput laut itu. Juga demikian terjadi pada yodium. Yodium tempe kedelai rumput laut itu bahwa semakin tinggi kandungan yodiumnya, saya ulangi, semakin tinggi penambahan presentasi rumput lautnya, maka kadar yodiumnya semakin bertambah atau semakin meningkat. Untuk penelitian tahap 2,
uji organoleptik kedelai rumput laut, tempe kedelai rumput laut. Nah, dari 4 perlakuan, maka dari rata-rata tingkat kesukaan masyarakat atau konsumen itu pada perlakuan P1, di mana P1 itu adalah percampuran antara kedelai dan rumput laut itu sebanyak 80 banding 20%. Oleh karena itu, kesimpulan sementara inilah yang kami lanjutkan di uji penelitian tahap 3, yaitu uji in vivo. Jadi kita lihat di tabel ini nilai tingkat kesukaan pada list terhadap uji organoleptik tempe kedelai rumput laut, bahwa rata-rata perlakuan P0 5,6, kemudian P1 5,8, P2 4,5, P3 4,3. Kalau kita lihat scoring skala hedonik tadi, bahwa 5,8 itu adalah suka, berada pada suka, mendekati sangat suka, sehingga peneliti memilih perlakuan P1 ini untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu uji in vivo. Nah, pelaksanaan uji in vivo, kita lihat bahwa rata kadar glukosa darah tikus putih sebelum dan setelah diinduksi aloksan, bahwa warna biru pada histogram ini itu menunjukkan bahwa kadar glukosa awal dari tikus itu semua normal. Kemudian diinduksi aloksan di warna merah ini, maka kita lihat bahwa setelah diinduksi aloksan itu meningkat kadar glukosanya di atas normal, di atas normal. Nah, ini nilai rata-rata kadar glukosa darah tikus putih sebelum dan setelah pemberian tepung tempe kedelai rumput laut, bahwa terlihat bahwa perlakuan K1 selagi K positif atau kontrol positif dan kontrol negatif. Kontrol positif itu diberikan tadi obat penurun kadar glukosa, kemudian yang K negatif yaitu diberikan aloksan tanpa pemberian tempe rumput laut, juga tanpa diberikan obat. Lalu P1 itu kelihatan bahwa setelah diberikan tepung tempe rumput laut, bahwa penurunan kadar glukosanya menjadi menurun. Demikian juga P2 dan P3, dan sehingga diberikan kesimpulan bahwa ternyata perlakuan P1 itu lebih baik dibandingkan dengan P2 dan P3. Namun perbedaan ini tidak nyata. Selanjutnya, perbandingan nilai rata-rata kadar glukosa darah tikus putih setelah diinduksi aloksan dan diberi tepung tempe kedelai rumput laut. Jadi di warna abu-abu itu krem, maksud saya, warna krem itu sebelum diberikan aloksan tadi, kemudian setelah diberi aloksan warna biru, dan setelah diberi tempe kedelai rumput laut itu warna biru tua atau hitam. Ya. Dan terakhir adalah penelitian tahap 4, penelitian pendukung potensi pengembangan tempe kedelai rumput laut sebagai pangan fungsional. Dari telah literatur review yang telah dikaji dan menganalisis hasil-hasil penelitian yang terkait dengan potensi kedelai dan rumput laut dengan kandungan gizinya untuk meningkatkan nilai gizi tempe, maka dapat disimpulkan sementara bahwa kedua komponen tersebut sangat layak untuk dijadikan sebagai pangan fungsional dalam bentuk produk tempe kedelai rumput laut. Yang kedua, bahwa pengembangan produk ini lebih lanjut untuk dijadikan produk pangan fungsional komersial yang memerlukan penelitian lebih lanjut dan mendalam untuk memperoleh data yang pasti mengenai komponen bioaktif, khasiat, keamanan, sampai uji farmakologi dan uji klinisnya untuk membuktikan klaim manfaat yang lebih spesifik, termasuk tadi adalah penelitian in vitro-nya. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa komposisi komplementasi kedelai dan rumput laut dalam pembuatan tempe kedelai rumput laut terhadap kandungan zat gizinya
zat gizi makronya yaitu karbohidrat, protein, lemak, kemudian dilanjutkan dengan serat, iodium seperti yang saya paparkan tadi. Kemudian yang kedua, rasio komposisi untuk menghasilkan mutu organoleptik tempe di larut laut yang disukai konsumen adalah perlakuan P1 dengan formula 80% kacang kedelai dan 20% rumput laut, memiliki nilai skala hedonik tingkat kesukaan panelis terbesar yaitu 5,8, suka mendekati sangat suka, sedangkan nilai presentasi penerimaan panelis tertinggi yaitu 84,3%, sehingga tempe dari rumput laut tersebut potensial untuk dikembangkan menjadi pangan fungsional karena disukai oleh konsumen. Ketiga, efektivitas pemberian tepung tempe dari rumput laut terhadap penurunan kadar glukosa darah tikus putih yaitu terjadi pada P1 dengan dosis 4 gram per kilogram berat badan per hari dengan penurunan rata-rata kadar glukosa darah tikus yaitu sebesar 67,25 mg per desiliter. Itu sebanyak 55,70%. Yang keempat, karakteristik tempe dari rumput laut layak dikembangkan sebagai pangan fungsional. Saran, perlu dilakukan kajian perhitungan sisi ekonomi produk tempe dari rumput laut. Yang kedua, perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang aspek senyawa kandungan asam aminonya. Yang ketiga, perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang aspek kandungan antioksidan tempe dari rumput laut. Yang keempat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengolah makanan, khususnya tempe sebagai salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Tidak hanya soal rasa, tetapi makanan yang diolah dapat memberikan manfaat untuk kesehatan tubuh. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada penguji utama pada hari ini. Silakan Bapak Dr. Muhammad Fitri Alwi, MKes MA. Silakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang saya hormati Bapak Direktur Pasca Sastra Laku, Bapak Promotor, Co-Promotor dan para wilayah serta hadirin dan wabil khusus Promovendus. Sebelumnya saya mengucapkan selamat atas capaian gelar akademik tertinggi. Insyaallah sebentar lagi Pak Adi akan menjadi doktor. Baik, Promovendus tadi Promovendus mengatakan bahwa dari segi penelitian organoleptik itu didapati tingkatan yang paling bagus bukan 5,8, suka mendekati suka, padahal yang paling terbaik itu kan kandungan ini mestinya 60-40, 60 TP, 40% pulau. Nah, sementara yang disuka itu 80-20. Kenapa bisa demikian? Dari hasil uji organoleptik bahwa tingkat kesukaan konsumen memang terjadi atau jatuh pada pilihan perlakuan P1 yaitu 80 berbanding 20%. Ada beberapa indikator tadi yang saya perlihatkan bahwa pada aspek warna maka semakin tinggi semakin tinggi tingkat atau konsentrasi penambahan rumput lautnya, maka warna tempe itu akan menjadi gelap. Padahal yang disukai tadi adalah yang warna putih. Yang kedua, aroma juga demikian. Semakin tinggi penambahan rumput lautnya, maka aroma itu akan sedikit langu, ya, akan sedikit berbau amis, sehingga itulah mungkin menjadikan panelis itu jatuh pilihannya ada pada perlakuan P1 80 banding 20%. Karakteristik yang penampakannya tadi, ya, penampakannya jadi warna hitam,
kemudian bau, ya baunya demikian, bolang tadi, kemudian fisiknya, aromanya, ya, aromanya juga demikian. Aroma yang ditimbulkan dari percampuran tingginya kadar rumput laut itu menjadikan tempe itu menjadi baunya agak amis tadi. Demikian. 80% tanpa memperdulikan bahwa sebenarnya kandungan yang paling bagus itu 60-40%. Saya kira kita hanya untuk sedikit aksesoris supaya tempenya kelihatan lebih bagus, namun kandungan gizinya sangat bagus juga. Itu teman saya saja. Pertanyaan kami yang kedua, tadi Profesor mengatakan bahwa hasil pemeriksaan dalam penurunan glukosa darah ternyata PSA itu lebih baik dibanding dengan P3. Padahal kita lihat penurunan P3 itu kan lebih signifikan. Kalau tidak salah 109 perbedaannya terjadi penurunan. Kenapa bisa Profesor lebih memilih yang PSA tadi? Ya, baik. Dari pemahaman saya bahwa gizi itu prinsipnya adalah keseimbangan. Ya. Sekalipun makanan yang bergizi kemudian itu akan berlebihan dikonsumsi oleh manusia, maka itu akan efeknya jadi jelek. Oleh karena itu kita lihat peningkatannya, bahwa semakin meningkat penambahan pelet yang diberikan kepada tikus yang bersangkutan itu sekarang semakin meningkat. Nah, takutnya nanti kalau semakin tinggi itu akan menjadi akan menjadi overdosis bagi konsumen nantinya dibagikan. Ya. Kalau saya harus tinggi karena kasus anemia itu defisiensi FP itu sangat tinggi, hampir di semua level umur, mulai dari berita sampai lansia itu terjadi defisiensi FP. Ini misalnya nanti kalau nanti di penelitian in vitro mungkin itu penekanannya karena bagus ya, memang harus Kenapa? Karena sekarang ini anemia defisiensi FP itu kan menjadi program pemerintah. Salah satu ya memang petanda bahwa ketika orang mengalami anemia itu akan banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Padahal kita tahu fungsi FP itu kan mengikat O2 di hemoglobin yang kemudian membuat orang bisa menjadi lebih segar, lebih bagus. Artinya nanti kalau mungkin dalam penelitian in vitro pada manusia itu memang harus lebih banyak lagi di rumput lautnya. Kita tahu itu kan berita Profesor itu terus terang ini sangat bagus sekali. Ya, hari ini akan nanti menjawab juga beberapa makanan dari hasil TP ini tadi itu bisa membantu dalam penanganan. Yang saya lihat sini pertama ekstrak yang tinggi bagus untuk obesitas menurun berat badan. Yang kedua pada osteoporosis atau artritis reumatoid bagus untuk mengurangi peradangan, karena kita tahu bahwa kandungan tempe yang mengandung flavonoid itu sangat bagus untuk orang-orang yang menderita penyakit tulang. Ya, jadi ini memang nanti masih perlu kajian lebih lanjut, karena ini yang selalu menjadi masalah pada lansia yang terutama saat ini ya, hampir rata-rata lansia itu kan mengalami persoalan di penyakit tulang, mulai dari osteoporosis, osteoartritis, ya ini. Jadi memang pentingnya terutama untuk penelitian sangat dibutuhkan. Ada tambahan? Ya, in vitro-nya nanti dok. Yang saya bayangkan itu adalah hambatan untuk mengontrol konsumen itu dalam mengkonsumsi bahan coba ini. Ini kita anggap sebagai faktor pengganggu. Ketika kita memberikan tempe kedelai rumput laut, maka objek penelitian kita itu harus tidak dikontrol dengan baik. Beda dengan tikus tadi, harus dikurung, harus dibiasakan. Hanya persoalannya manusia jadinya, jadi harus dikontrol pola makannya sehari-hari. Itu kira-kira pokok ya. Sebenarnya tidak terlalu susah juga. Yang penting kita harus tahu dulu berapa kandungan dalam angka kecukupan gizi yang ada pada tempe itu. Misalnya, iya, jadi misalnya kan dalam menilai satu
tempe misalnya, kan ada ukuran rumah tangga misalnya 150 gram, lalu ada angka kecukupan gizinya berapa, dan komposisinya saja memang menjadi PR di sini, bagaimana menentukan kadar dari kandungan ketika sudah terjadi percampuran tempe dengan rumput laut, misalnya berapa, kalau 150 gram itu berapa zat besinya, berapa iodiumnya, berapa fosfornya, berapa vitaminnya, itu yang di situ. Kalau itu kita tahu, maka dengan adanya produksi dan komposisi, maka kita bisa memberikan penekanan. Kalau Anda mau makan tempe, misalnya ketika dalam keadaan pada wanita itu kan haid, maka dibutuhkan sekian banyak tempe yang dimakan atau sekian gram. Jadi dengan demikian itu bisa membantu mengatasi masalah ini. Baik, pertanyaan kami yang terakhir, ini kan food fungsional, ya. Jadi ini mirip sebenarnya healthy food, ya, yang sangat digemari oleh masyarakat sekarang yang sudah mengarah ke gaya hidup. Saya kira tempe juga sudah masuk di gaya hidup, ya, bukan lagi kelompok-kelompok kelas menengah ke bawah. Ya, cuma sekarang memang penampilannya itu memang yang harus dicitrakan, ya. Tadi kalau saya berpikir 80-20%, kan sisa kita menambah aksesoris seperti lihat itu tempe, aromanya tidak berbau, warnanya bisa dimanipulasi dengan tambahan-tambahan bahan-bahan lain. Nah, Promopedus memilih yang mana? Sebuah panggung fungsional yang bagus dari segi cita rasa dan nilai kemasan yang baik, atau sebagai food fungsional dengan tetap menjaga nilai gizi yang tinggi. Bahwa maka kita pilih adalah food fungsional untuk mempertahankan efek positif terhadap kesehatan yang bersangkutan. Inilah yang terjadi tadi yang seperti dokter singgung bahwa itu dah healthy food, ya. Itulah yang terjadi pada produk-produk makanan yang saat ini itu yang dipromosikan sedemikian rupa padahal kandungan gizinya sangat rendah. Mohon maaf, saya sebut misalnya katakanlah Kentucky, katakanlah produk-produk yang siap saji lah, ya, baik dalam bentuk minuman maupun makanannya, itu betul-betul dikemas dalam bentuk yang menggiurkan para konsumen, tetapi kalau diteliti tentang isi atau kandungannya itu ternyata sangat rendah. Beda dengan pangan fungsional. Pangan fungsional itu lebih menonjolkan adalah aspek alamiah dari kandungan gizi yang dikandung oleh bahan itu. Jadi tidak diboleh sesungguhnya, ya, sehingga efek positif terhadap kesehatan itu jauh lebih baik. Ya, jadi kan. Terima kasih, Dok. Jadi kita tunggu nanti nih Mas Hakim Lengger, pengusaha tempe. Tapi kalau dilihat tanggal lahir tadi disimpan juga ini, Dok. Jadi baiklah, banyak telurnya biasanya. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Nurdin Rahman, MSc, MKes. Silakan, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya memberikan apresiasi kepada Bapak Konferensi atas segala upayanya untuk mengumpulkan data mulai dari pembuatan tempe, kemudian penentuan kadar gizinya hingga diubahkan dari tipe pada tipe. Ya, jadi saya kira upaya yang Bapak lakukan adalah untuk memperkaya strategi dari tempe itu dengan mengkombinasi dengan rumput laut. Jadi tidak seperti biasanya. Tentunya kita harapkan bahwa kandungan gizinya baik dan juga daya terimanya bagus. Saya ingin mengkepresen mengenai pemakaian kode. Ternyata sebenarnya beda kodenya antara pada saat dibuat formulasinya dengan pada saat diintervensi ke tikus. Beda P1 pada saat diintervensi ke tikus dengan beda pada saat dibuat tempe dan berbagai kondisi. Karena yang program ada 6 gram, ada program. Iya, beda. Seharusnya itu dibedakan lah.
supaya saya berlaku cinta yang mana beda koine nantinya. Baik, kemudian saya kira pada pertanyaan dari Bapak yang pertama terkait mengenai mengapa dipilih P1 dan mengapa dipilih P3. Dari sini kan kondisinya memang yang P3 itu lebih bagus sebenarnya untuk pencegahan penyakit aktif khususnya gula. Memang semakin menurun kadar-kadarnya, tapi ini penting untuk pencegahan penyakit gula. Proteinnya juga turun pada saat hingga ke P3. Tetapi yang naik itu adalah serat dan iodinnya. Dan itu kita harapkan untuk kepentingan pencegahan penyakit diabetes dan juga penyakit relatif lain. Saya lihat tadi dari mengapa jadi dipilih yang memang boleh gelap, ya kan rambutnya belum gelap, pasti gelap. Yang perlu kita cari yang adalah bagaimana supaya roman itu laku. Kang yang ketiga itu adalah dia tidak pulih seperti yang Bapak tulis, dan dia juga sering lemak. Sekarang bagaimana upaya yang kira-kira ini mungkin agak rumah dan terlepas supaya ini bisa diterima dengan baik oleh panelis, supaya lebih mudah kita mensosialisasikan atau mengkampanyekan bahwa tempe ini adalah bagus nilai gizinya dan juga bisa diterima oleh masyarakat. Ini paling tidak untuk mengurangkan aromanya tadi, aroma dan tekstur di pasar. Di P1 maka saya harus konsisten dengan penelitian uji organoleptik yang ada, Prof. Ketika di rata-rata nilai yang atau data yang terkumpul bahwa ternyata jatuh pilihannya konsumen menjatuhkan pilihannya pada P1, sekalipun antara P1, P2, P3 tidak terlalu berbeda signifikan. Sehingga tetapi saya harus konsisten dengan pemilihan yang dilakukan oleh panelis bahwa pilihannya jatuh pada P1. Itu alasan saya, kenapa itu yang saya lakukan. Kenapa itu yang saya uji ke in vitro-nya, in vivo-nya. Iya. Tapi ini P1, P2, P3 tidak jadi. Iya. Dari segi tiga perusahaan. Iya. Kalau penol sebenarnya itu kan cuma beda sedikit, itu 5,6 dengan 5,8. Iya. Apakah itu berbeda atau tidak ya? Tidak juga, Bro. Iya. Hanya saja, kenapa saya tidak mengikutkan P0 itu sebagai kontrol saja, bahwa ketika dipilih nanti P0 maka mungkin sepertinya tidak bisa dilanjutkan penelitian ini, Bro, karena tidak lagi produknya menjadi tempe ke dalam laut. Iya, itu kira rasanya. Iya, kan. Jadi antara penol dan berat itu. Ya, jadi kalau yang saya tadi Itu kalau laut kering tidak ada lagi rumputnya. Yang ketiga, yang kita temukan dari segi kandungan gizinya. Kira-kira bagaimana upaya yang bisa dilakukan secara pendekatan teknologi pangan ini? Iya, saya lanjutkan. Iya, bisa. Oke. Seperti yang disinggung tadi penguji utama, bahwa bagaimana mengemas produk ini untuk diterima, meningkatkan daya terima masyarakat atau konsumen itu dengan cara tadi memformulasi sedemikian rupa, kemudian mengiklankan sedemikian rupa, kemudian memberi label yang lebih baik, mempromosikan kepada masyarakat sehingga daya terimanya bisa meningkat. Itu kira-kira yang perlu dilakukan. Yang selama ini kita bahwa yang penting jadi makanannya tidak diurus lagi dari aspek gizinya, dari aspek penampakannya, dari aspek aromanya tadi. Sehingga ada orang yang lebih cenderung menggunakan misalnya dalam pewarna, zat pewarna. Sehingga ada orang yang menggunakan zat pewarna yang lebih menonjol, yang tidak direkomendasi oleh Badan POM, sehingga dia menggunakan pewarna buatan yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Kira-kira begitu. Baik. Ya, ini kita lakukan dengan upaya yang dilakukan untuk mencegah penyakit diabetes sendiri.
dari berbagai servis yang Bapak Anis tadi, ada karbohidrat, lemak, protein, ada iodium, ada serat. Mana yang Bapak perlukan dari kelima itu yang bisa berkontribusi untuk pencegahan penyakit reaktif khususnya diabetes mellitus? Iya, bahwa dalam proses metabolisme ada 3 proses yang berlangsung. Ada yang disebut dengan glikogenesis, kemudian yang kedua ada glikolisis, dan yang ketiga adalah gluconeogenesis. Ya. Ketika kadar gula darah tidak stabil dalam tubuh kita, tentu ada yang bermasalah di antara ini. Tetapi penyebab utamanya terjadinya peningkatan gula darah yang sepengetahuan saya adalah pusatnya kelenjar pankreas atau kelenjar pulau-pulau Langerhans dalam ilmu biologi. Penyebabnya tentu oksidasi yang terjadi pada tubuh. Kenapa terjadi oksidasi pada tubuh? Karena banyaknya mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman yang tidak layak untuk dikonsumsi, sehingga terjadi atau terbentuk radikal bebas dalam tubuh yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk mencegah hal-hal yang seperti itu, maka antioksidanlah mungkin untuk menjawabnya. Salah satunya, saya baca beberapa jurnal bahwa iodium itu tidak berpengaruh langsung dalam penurunan kadar glukosa. Yang berperan di sini adalah seratnya dan antioksidannya. Yang kedua, yang dua itu yang saya tunjukkan kalau dari sisi penurunan kadar glukosa darahnya. Ya, itu Bro. Nurdin Rahman. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Imade Tangkas Menkes. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Ketua Bidang Hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Salamon MSc. Pertama saya mengucapkan selamat kepada Profesor Bapak Abdul Hakim Lainge. Sebelum saya masuk pertanyaan Pak, mungkin sebaiknya Bapak minum dulu Pak. Karena dari tadi sudah 2 penanya beliau belum sempat minum. Nanti kekurangan gizi. Silakan. Baik, kita lanjut Pak ya. Tadi sudah banyak ya dari penguji eksternal maupun penguji amat, sudah banyak mendiskusikan dan menanyakan seputar hasil risetnya. Hasil riset berdasarkan data faktual yang diperoleh atau didapat. Saya hanya ingin pertama bertanya kepada Prof. Fedus, sebelum tempe, ini kan makanan yang sudah lama sekali Pak. Sebelum tempe dilakukan komplementasi dengan cara menambahkan rumput laut, apakah tempe ini tidak memiliki sifat fungsional? Fungsinya seperti apa di dalam tempe? Tadi dalam latar belakang saya sampaikan bahwa penelitian ini sebenarnya bertujuan untuk mengangkat citra tempe salah satunya. Bahwa citra tempe selama ini kita mengenal bahwa ini adalah makanan rakyat yang golongan menengah ke bawah. Padahal sesungguhnya dibandingkan dengan yang tadi itu makanan siap saji, bahwa tempe itu lebih jauh lebih kandungan gizinya dibandingkan dengan sumber-sumber terutama protein nabatinya. Kita tahu bahwa protein yang terkandung dalam tempe itu adalah protein terbaik di antara sumber protein dari nabati. Ya, sehingga dia mendekati kandungan protein ayam kalau tidak salah. Mendekati daging ya, daging kurang lebih sama. Oleh karena itu bagi para vegetarian itu, maka sumber protein itu berasal dari kacang-kacangan, kedelai, termasuk kedelai. Ya, sehingga kita mengenal itu adalah sate palsu, ya, ada daging palsu, ya, ternyata itu terbuat dari tempe itu, kacang kedelai itu. Nah, oleh karena itu
Tadi saya katakan bahwa tempe kita mau angkat citranya supaya lebih dikenal oleh masyarakat dan disenangi oleh masyarakat. Ya, Apalagi kalau ada ceki di sana. Baik, sedikit. Sekarang kita tidak bisa lagi menganggap tempe makanan menengah bawah. Promovendus, kenapa? Tempe itu sudah diakui oleh UNESCO sekarang. betul, ya. Dan itu yang mengajukan ke sana adalah Prof. Mari Asawan yang punya rumah tempe di Bogor. Kebetulan beliau saya kenal beliau, dan beliau memang mendalami sampai jungkir balik untuk tempe. Jadi tidak ada alasan lagi kita menganggap tempe suatu makanan tradisional yang kalah dibandingkan dengan makanan yang lainnya. Satu lagi, sebenarnya ada satu lagi yang saya ingin kaitannya dengan tempe sebelum difortifikasi atau sebelum dikomplementasi. Selain amino acid, esensial amino acid yang terdapat di tempe yang kita klaim kemudian yang memberikan efek fungsional, kira-kira apa lagi yang ada di tempe? Antioksidan. Antioksidan apa Pak? Flavonoid. Flavonoid namanya Bapak tahu? Dan inilah fungsional food yang bisa kita lihat dari tempe karena dia memiliki kemampuan untuk meredam radikal bebas sehingga tidak memungkinkan bagi free radicals untuk mengattack atau menyerang molekul sel. Dari sini sudah ada fungsionalnya bahwa dia itu memiliki sifat sebagai anti cancer atau anti cardiovascular disease lewat mekanisme antioksidan yang dimiliki. Nah, saya lanjut sedikit. Ide Bapak mengkomplementasi dengan menambahkan rumput laut. Apa yang diharapkan Pak dari tempe? Ya, ini memperkenalkan ya ketika internasional seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kita ketahui bahwa kandungan utama dari rumput laut itu adalah kandungan seratnya. Kemudian sumber iodium utama itu ada pada rumput laut. Ya, hampir rata-rata semua bahan makanan itu saya lihat bahwa rumput laut yang tertinggi kandungan iodiumnya dibandingkan dengan makanan-makanan yang lainnya sumbernya dari nabati. Ya, itu yang sehingga pada saat ide ini muncul pencampuran antara kedua bahan makanan ini yang disebut dengan komplementasi tadi itu, maka kita harapkan bahwa masyarakat mengkonsumsi tempe itu sekaligus mengkonsumsi iodium dan serat yang tinggi. Kalau hanya tempe itu saja, tempe kedelai saja, tentu yang kita harapkan hanya iodiumnya tadi. Walaupun proteinnya maksud saya. Walaupun tempe itu juga sebenarnya ada kandungan seratnya, ada kandungan iodiumnya dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan ketika itu ditambahkan dengan rumput laut. Ya, kira-kira begitu. Oke, baik. Kelihatannya pelet disuplai tempe. Baiklah, kita lanjutkan. Saya persilakan Ibu Profesor Dr. Sri Anjar Lasmini. MP, silakan Prof. Sambil di switch on. Genset di bawah ini. Genset saja. Tak ada. Tidak ada, macet semua. Suara saya bisa kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendukung penuh. Baik, tadi kalau saya tidak salah mendengar banyak polemik tentang organoleptik Windows. Itu saya ingin bertanya, apa sih sebenarnya tujuan utama dari penelitian ini? Apakah hanya sekedar suka dan tidak suka? Karena kalau hanya itu yang utama, suka dan tidak suka, nanti akan terjadi
kesulitan membahas komplementasi tambahan dari Mantap. PP ini. Ini AC-nya tuh. Kalau boleh saya sarankan, tapi ini sudah terlambat. Kenapa pada saat kita mengambil panelis itu tidak masyarakat itu juga dilibatkan? Ya? Dari panelis yang Setting mahasiswa AC-nya tuh. biologi atau tentang isu ya. Padahal kalau masyarakat Setting AC-nya dulu, mana orang pas? yang kedua istilahnya itu mungkin kita bisa melihat sebenarnya ada perbandingan yang audisi dengan masyarakat pengguna langsung. Jadi itu yang ingin saya tanyakan. Kemudian yang kedua, mungkin bisa dijelaskan apa sih sebenarnya syarat-syarat utama komoditi yang bisa dijadikan sebagai pangan fungsional selain rumput laut, karena walaupun rumput laut dari sisi gizi itu tinggi, tapi mungkin dari sisi rasa, apalagi mayoritas konsumen tempe ini adalah masyarakat yang rasa-rasa lauk itu tidak terbiasa. Itu saja. Pertanyaan pertama kali, kenapa hanya mahasiswa dilibatkan bukan masyarakat? Panelis itu dapat dibagi dalam beberapa kategori. Ada panelis tinggi, panelis ahli, kemudian ada panelis biasa, dan panelis biasa, kemudian ada panelis terlatih. Ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kategori panelis mahasiswa ini adalah panelis biasa, ya, yang dibekali dengan pengetahuan gizi. Tadi syaratnya itu adalah mereka atau mahasiswa yang pernah dibekali dengan mata kuliah pengetahuan gizi dan teknologi makanan. Karena di sana disampaikan teori-teori tentang kajian penelitian tentang bahan atau produk tertentu makanan atau minuman. Nah, oleh karena itu saya beranggapan bahwa mahasiswa jauh lebih terkontrol juga, jauh lebih baik dibandingkan dengan saya berikan kepada masyarakat. Dan mungkin boleh saya katakan bahwa mahasiswa ILA yang dapat mewakili masyarakat yang ada di sekitarnya mereka. Kira-kira begitu jawabannya bersama. Yang kedua, syarat komoditi yang baik, ya seperti yang saya katakan pertama, bahwa di samping kandungan gizi yang baik, maka tingkat atau daya penerima konsumen itu juga harus diperhatikan. Apalah maknanya, apalah gunanya misalnya ketika kita memproduksi makanan tertentu yang bagus atau baik kandungan gizinya, kemudian tidak disukai oleh masyarakat. Nah, yang kita inginkan adalah makanan yang bergizi atau produk makanan yang bergizi yang diciptakan atau yang diproduksi, kemudian itu disukai oleh masyarakat. Nah, itulah tadi cara atau strategi untuk meningkatkan daya terima masyarakat itu melalui kemasan-kemasan, ya, termasuk dalam hal mengiklankan produk itu kepada masyarakat atau mempromosikan produk itu kepada masyarakat. Tadi saya sempat singgung bahwa makanan cepat saji penampilannya semuanya bagus, tetapi ternyata begitu diteliti, ya ternyata kandungan gulanya sangat tinggi. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Prof. Langsung saya lanjutkan kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Haja Srianya Sanudin MS. Silakan Prof. Terima kasih Pak Pimpinan Sidang yang saya hormati Bapak Sidang, Bapak Malik bersama hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Komite Eksternal, Pak Dr. Abdi, Komite Internal, Bapak Nurdin dan Bapak Dr. Mas Bapak kemudian bapak-bapak yang sempat hadir, juga kepada Bapak Sekali Hakim yang saya lihat sempat hadir dengan kita, dan teristimewa kepada keluarga Promoventus, keluarga besar Promoventus yang sempat hadir di tempat ini.
karena apa yang beliau sampaikan di sidang ini bukan ini tapi proses perjalanan panjang dan sehingga baik tadi sudah banyak pertanyaan dari komisi tamu sehingga saya juga menginginkan pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama tadi sudah dikaitkan apa dan kedua sehingga saya ingin menanyakan kepada ini apakah hasil penelitian ini menurut saudara ini layak atau tidak layak dipublikasikan atau dipublikasikan kepada masyarakat karena terang temuan Bapak ini sangat bagus dan kita tahu masyarakat penyakit diabetes ini adalah merupakan informasi kita baca bahwa juga termasuk penyakit yang mematikan ya jadi akhir kehidupan penderita penyakit serius ya mungkin sangat bagus. Saya menanyakan apakah ini layak dipromosikan oleh dipublikasikan kepada masyarakat. Sekiranya layak menurut Bapak apa indikatornya? Jadi indikator yang Bapak gunakan sehingga Bapak meyakini bahwa hasil penelitian Bapak ada layak kita aplikasikan ke masyarakat. Yang kedua, dari hasil penelitian tadi sudah dikemukakan dari hak perlakuan itu terlihat di perlakuan P1 itu yang direkomendasikan kalau tidak salah di kesimpulan untuk dilanjutkan. Tetapi saya juga sependapat dengan komisi eksternal dan juga beberapa penanya lainnya. Kalau kita lihat dari aspek pangan fungsionalnya maupun dari aspek ekonominya sesungguhnya PDE itu lebih bagus. Pak ya, jadi lebih bagus karena kita lihat modifikasi atau penambahan produk itu kan lebih tinggi. Nah, terkait dengan hal tersebut, kira-kira apa obsesi Bapak sehingga bisa merubah selera konsumen sehingga kita jangan hanya terpaku pada perlakuan pisau. Mungkin ada obsesi Bapak sehingga ini bisa penggunaan bisa kita lebih tingkatkan sehingga sesuai dengan yang harus novelty dan sebagai pangan fungsional itu bisa tercapai dan juga dari aspek ekonominya itu ekonomis ini saya ingin tahu apa obsesi Bapak demikian. Terima kasih Bapak Wasidang. Iya, terima kasih Bro. Iya. Tadi pertanyaannya bahwa yang pertama apakah layak dari hasil penelitian ini untuk dipromosikan sebagai satu produk? Iya. Menurut saya bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan hasil uji coba terutama tadi dari hasil penelitian in vivo-nya itu bahwa nyata kelihatan bahwa tempe kedelai rumput laut itu dapat menurunkan kadar glukosa darah. Ya. Kemudian saya simpulkan tadi bahwa tempe kedelai rumput laut ini dapat dijadikan atau layak dijadikan sebagai produk bahan makanan untuk para penderita diabetes mellitus. Kalau ditanyakan tentang upaya untuk meningkatkan daya terima masyarakat terhadap produk ini, ya sekali lagi tentu yang kita kembali tadi kepada bagaimana mempromosikan produk itu. Ada yang saya bayangkan ketika ini bisa dilakukan dengan uji in vitro nantinya, maka mungkin produk ini kalau nyata secara farmakologi misalnya sudah dilakukan tes laboratorium atau uji laboratorium, maka kemungkinan bisa dibentuk atau dikemas dalam bentuk tepung misalnya, ya, dalam bentuk kapsul, ya, sehingga ini bisa dijadikan sebagai food supplement,
Ya, artinya bukan obat, tetapi suplemen yang bisa dikonsumsi oleh penderita. Mungkin analoginya sama dengan cacing tanah itu dan diproduksi untuk mengobati berbagai penyakit. Nah, mungkin juga nanti ke depan saya punya posisi bahwa pengembangan produk ini bisa diciptakan satu produk lagi untuk menciptakan satu dalam bentuk kapsul yang mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Itu kira-kira ya. Selanjutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Haja Siti Nuryanti, MSc. Silakan, Prof. Waalaikumsalam. Dari sisi kajian ilmiah tadi ada 4 tahapan yang saya lakukan penelitian ini. Kalau misalnya itu nanti diproduksi dalam bentuk tulisan atau jurnal ilmiah, maka ya, data yang dilakukan di samping mungkin variabel lainnya nanti ditambahkan. Kalau itu masuk dalam bentuk jurnal, maka produk disertasi ini mungkin bisa dikembangkan lebih jauh. Ya, dalam bentuk jurnal, ya, kira-kira. Jadi akan dikembangkan mungkin ada. Jadi mungkin saran saya di sini adalah bagaimana menghilangkan bau yang tidak enak itu di dalam laut. Itu bisa melalui proses perendaman dan mungkin bisa dengan penambahan senyawa kimia sedikit saja yang rasa apa, kemudian rasa apa, atau mungkin senyawa bahan aktif dari bahan alam tertentu dan itu bisa menghilangkan rasa itu. Sekali lagi selamat, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Saya kira Prof juga pakai ini sebagai pembimbing promovedus sejak S1, apalagi kita ini, Prof. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Sabir, MSc. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pimpinan sidang, sekretaris sidang, dan yang terkhusus kepada penguji eksternal Dr. Muhammad Fikri, penguji dan Pak Manitangkas. Ya, kalau saya melihat tadi beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh baik penguji eksternal maupun penguji yang lain termasuk promotor. Yang pertama tadi yang menarik barangkali yang kalau saya sepanjang saya mengikuti ujian ini yang mungkin barangkali ada jawaban sedikit tadi yang tidak terjawab dari Pak Manitangkas. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika terjadi proses pertemuan sel telur dan sel spermatozoa, sebenarnya sel telur dan sel spermatozoa itu terjadi kiriman WA itu, Pak. Ya. Terjadi kiriman WA. Serius? Waktu terjadi kiriman WA, sel telur mengatakan saya ada di Tuba, tolong segera datang.
karena kalau kita lihat secara anatomi itu kan sistem reproduksi itu kan ada yang ke kanan, ada yang ke kiri itu di ovarium. Ini tidak mungkin tidak bergoyang, pasti bergoyang ke binatang. Kemudian selanjutnya terjadi proses fertilisasi, pembuahan, kemudian nanti akan tadi sudah disampaikan akan menjadi zigot, morula, blastula, kemudian nanti akan terbentuk 3 lapisan. Pertanyaan tadi dari pemilih, karena ionium yang tadi di komposisi ionium itu yang ditanyakan, maka seharusnya adalah kegunaan ionium di dalam proses tadi pembentukan 3 lapisan itu, lapisan ektoderm, endoderm, dan mesoderm tadi itu setelah hasil fertilisasi. Sebenarnya yang ingin, kalau saya menanggapi itu jawaban dari Promovendus itu yang diminta itu adalah bahwa apa akibat kalau misalnya ionium tidak ada, itu terjadi kematian janin intrauterus. Keturunan. Nah, itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini kan menggunakan rumput laut. Di dalam disertasi Promovendus itu ada rumput laut coklat, ada rumput laut hijau. Ada 2 jenis, pokoknya ada yang coklat, ada yang hijau di dalam sini. Kemudian yang terkait dengan rumput laut yang digunakan itu adalah rumput laut yang jenis Elpoda contoni itu. Kenapa Bapak pilih yang Promovendus memilih yang Elpoda ini? Padahal kalau kita lihat di dalam disertasi ini menyebutkan bahwa rumput laut yang jenis coklat itu justru kandungan komposisi ioniumnya itu lebih tinggi. Silakan. Klasifikasi rumput laut itu, bukan hanya hijau dengan coklat tadi itu, tetapi ada yang merah. Euconia cottoni ini masuk dalam kategori merah, ya, dalam klasifikasi klasifikasinya. Dari hasil penelitian beberapa jurnal yang saya temukan bahwa ada Euconia cottoni ada di tabel itu memiliki komposisi kandungan zat gizi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jenis rumput laut yang lainnya. Ada Euconia spinosum, ada Euconia, ada 5 ya. Dari 5 ini jenis ini dalam kategori pengklasifikasi yang pengelompokan tadi yang merah itu, maka Euconia cottoni ini yang terlalu paling banyak digunakan oleh para produsen baik itu kosmetik, baik makanan-makanan tertentu. Euconia cottoni direkomendasi untuk, maka jatuhlah pilihan saya pada Euconia cottoni. Iya. Baiklah, terima kasih. Saya kira seluruh menguji sudah mengajukan pertanyaan. Barangkali saya singkat saja ini, Saudara Promovendus. Kalau melihat dari semua tabel yang ada, kalau kita tadi bicara gizi, peningkatan gizi, justru saya minta komentar Saudara Promovendus. Kalau melihat perlakuan setelah dicampur rumput laut, ya, dibanding kontrol, ya, ini semua kadar karbohidrat, protein, lemak menurun. Yang meningkat setelah dicampur itu adalah serat dan iodium. Nah, kalau kita bicara gizi yang tadi, apakah ini tidak kontradiktif penelitian Promovendus atau bagaimana? Silakan. Ya. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kedelai kandungan utamanya adalah protein. Ya, di samping ada lemaknya sedikit, ada karbohidratnya, ya, tetapi kandungan utamanya adalah protein yang kita harapkan. Yang kedua, rumput laut itu kandungan yang tertinggi untuk iodiumnya itu adalah pada rumput laut. Kemudian sumber serat yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu inilah asumsi saya, ketika ini dikomplementasi kedua bahan ini, maka kita hasilkan tempe kedelai rumput laut yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Ternyata dari hasil percampuran ini, kenapa turun kandungan karbohidratnya, turun proteinnya, turun lemaknya, kemudian naik
yodiumnya naik seratnya, ya. Karena memang dari beberapa hasil penelitian yang saya baca, saya kaji bahwa komponen zat gizi ini tidak memiliki kontradiksi yang ada. Tetapi saya punya dugaan sementara bahwa penurunannya itu terjadi karena penempatan posisi masing-masing. Artinya 100 gram tempe rumput laut, 100 gram tempe kedelai saja tentu kandungan proteinnya tinggi. Kemudian 100 gram tadi ditambahkan dengan rumput laut, jadi 50-50 misalnya, tentu itu akan terbagi dua jadinya. Itu logikanya yang saya dapatkan. Untuk kajian interaksi antara kandungan gizinya tidak ada yang saya dapatkan bahwa beda dengan beberapa zat gizi lain, ada yang memang ketika kita mengkonsumsi maka penyerapan zat gizi itu akan terhambat. Misalnya tanin, ketika kita mencampurkan susu, kopi susu misalnya, maka proteinnya itu akan terhambat untuk diserap. Iya. Saya kira itu begitu. Baiklah, Prof. Pendus, kita bisa berikan aplaus. Waktu kita sudah di ujung. Baiklah, Ibu dan Bapak sekalian, biasanya setelah semua tim penguji, anggota tim penguji mengajukan pertanyaan, kami skorsing. Tapi karena ini waktu sudah hampir habis, kami tidak skorsing lagi, dan nilainya saya kira sudah masuk dan bisa langsung dibacakan, ya. Baiklah Ibu dan Bapak hadirin sekalian, setelah nilai-nilai dari tim penguji dimasukkan dan direkap, saya akan bacakan prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 4,0. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam regenerasi ilmiah diberi nilai A, sehingga IP kumulatif tetap 4,0. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Abdul Hakim Laengkeng dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Sebenarnya kalau dilihat dari IP ini bisa dapat pujian, Pak, tapi Pak Hakim ini agak lambat sedikit kurang dari 8 tahun kira-kira. Jadi hanya sangat memuaskan. Demikian, saya sebelum mengundang Saudara Prof. Pendus untuk menandatangani berita acara, saya ingin menanyakan apakah Bapak setuju dengan hasil yang saya telah bacakan tadi? Sangat setuju. Gara-gara lama ya. Gara-gara lama direkam. Gara-gara sedikit. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Abdul Hakim Laengkeng menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu tanaman. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tangannya Pak Hakim. Ada Pak Sele barangkali. Biar lambat kesan selamat. Panggil Pak Dr. Abdul Hakim Laengkeng, dan beliau juga sudah bisa menggunakan gelarnya. Ibu dan Bapak sekalian, sebelum kami akhiri sidang ujian promosi doktor pada hari ini,
saya persilakan kepada Bapak Dr. Abdul Hakim Legeng untuk memberikan ucapan terima kasih atau sepatah dua patah kata. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Rasanya sulit mengungkapkan perasaan saya saat ini dengan kata-kata, bahkan melukiskannya dengan gambar sekalipun, kecuali hanya dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam juga senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya ingin berbagi. Ada tisu juga. Ada tisu. Tisu dulu. Baik. Rumu juga dah. Kalau udah lihat tadi tegari ya. Ternyata masih ada air mata. Saya ingin berbagi perasaan syukur dan terima kasih setelah menyelesaikan sidang promosi doktor dalam bidang ilmu pertanian pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga yang dapat saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, mengarahkan, mendukung, memotivasi dan mendoakan saya sehingga pada akhirnya saya dapat mencapai titik akhir dari keberhasilan menyelesaikan jenjang akademik tertinggi, yaitu studi strata 3 ini. Ucapan rasa syukur dan terima kasih yang saya sampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Insinyur Amar, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Insinyur Profesional Utama, Asep Engineer, atas kesempatan untuk studi dan seluruh fasilitas serta pelayanan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti pendidikan di Universitas Tadulako. Yang kedua, kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana, dengan hormat saya sebut namanya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, Magister Sains, Master of Science, Insinyur Profesional Utama, Asep Engineer. Juga kepada Wakil Direktur Akademik Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Bapak Dr. Insinyur Samsul Rizal M. Sulaiman MSc, Ibu Wakil Direktur Utama, Wakil Direktur Keuangan Umum dan Keuangan Pasca Sarjana Untan, Ibu Profesor Dr. Insinyur Anjar Lasmini, Master Pertanian. Dan teristimewa kepada tim promotor saya masing-masing. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Hadja Asriani Hasanuddin MS sebagai ketua tim promotor yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian disertasi ini. Juga kepada Ibu Profesor Dr. Hadja Siti Nuryanti MSc sebagai co-promotor 1 yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, sekaligus banyak kali memberikan pertanyaan setiap kali saya ketemu, yaitu kapan selesainya lidah, sehingga membuat saya termotivasi untuk menyelesaikan studi ini. Beliau adalah dosen saya sejak di 101 hingga di S3 ini. Selanjutnya Bapak Dr. Muhammad Sadir MSc sebagai co-promotor 2 di tengah kesibukannya sebagai Direktur Rumah Sakit Tadulako,
masih menyempatkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam proses penyelesaian studi ini. Saya sangat merasa beruntung mendapatkan tim promotor yang begitu kompak dalam pembimbingannya, karena setiap saya konsul selalu dilakukan bersama, bertemu bertempat untuk menyamakan persepsi, membantu, membimbing, dan mengarahkan saya dengan sabar. Semoga kesabaran tim promotor saya dalam pembimbingan penyusunan disertasi ini mendapatkan balasan yang lebih dari Allah dan menjadi amal jariah. Kepada Bapak tim komponen atau penelaah, Bapak Profesor Dr. Haji Nurdin Rahman, MSc MKes sebagai komponen 1, dan Bapak Dr. Imadi Tangkas MKes sebagai komponen 2 yang telah memberikan saran-saran yang berguna dan penting bagi kesempurnaan disertasi ini. Semoga keikhlasan tim penelaah atau komponen yang telah berkenan membimbing dan berdiskusi menjadi amal soleh di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Spesial untuk penguji eksternal saya, Bapak Dr. Muhammad Kidri Alwi MKes MA. Terima kasih atas kesediaan beliau. Satu hal yang sangat saya sampaikan ucapan terima kasih atas terhingga kepada beliau adalah kesediaannya beliau untuk menggantikan penguji eksternal saya yang tadinya berasal dari Malang, karena informasi awal masih bisa dilakukan daring dan beliau bersedia 3 hari menjelang ujian promosi ini dan sudah ditetapkan tanggalnya, maka ada aturan yang mengatakan bahwa tidak boleh lagi daring. Nah, disinilah saya stres sedikit. Oleh karena itu saya hubungi co-promotor 2 saya, Pak Dr. Sabit, ternyata mengontak beliau, Bapak Dokter, untuk menyampaikan kesediaannya mengenai penguji eksternal, dan dijawabnya pagi itu insya Allah saya bersedia. Alhamdulillah, beliau di samping sebagai dosen juga adalah ustaz, Pak. Jadi ulama, beliau adalah ketua Basnas Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Dan beliau waktu saya jemput kemarin di bandara, saya tanyakan, Dok, apakah baru kali ini datang ke Palu? Ternyata beliau datang pada pasca gempa untuk memberikan mengantar bantuan lewat darat kepada kita masyarakat. Terima kasih sekali lagi untuk kesediaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada hadirin yang menyempatkan waktunya untuk membersami saya menerima kebahagiaan ini. Kepada Bapak Dekan FKIP, Bapak Dr. Insinyur Amiruddin Kade, SPD, MSc. Kepada Bapak besan saya, Bapak Dr. Andus Haji Irwan Lahaci, MSc, yang sempat hadir pada kesempatan ini. Kolega-kolega saya, dosen-dosen program pendidikan biologi FKIP yang dipimpin oleh Ibu Koprodi Dr. Haji Masriani MP, terima kasih semua atas kedatangannya. Ada sahabat-sahabat saya di komunitas KPK, komunitas pejalan kaki. Ini di bawah komando Bapak Profesor Dr. Insinyur Ramlan Ali MP. Yang sempat hadir ada Bapak sahabat saya Dr. Andus Haji Isa Cai, MSc. Ada Bapak Haji Asis Halim Isa, ada Bapak Haji Mansur Mando Isa, dan kawan-kawan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu hadirin yang sempat dan tidak sempat saya sebut satu persatu. Sembah sujud kepada Ibunda tercinta Hajah Ida almarhumah dan ayahanda lainnya almarhumah. Yatim piatu sudah pagi. Al-Fatihah untuk keduanya. Kepada kakak kandung saya Haji Masud Laingin bersama istrinya Hajah Hilmia Kadir,
Ini beliau adalah kakak kandung saya, terasa orang tua saya. Karena ayah saya meninggal umur 2 tahun. Beliau yang mengambil saya untuk menyekolahkan dari sejak SMP tadi yang dikerjakan untuk promotor saya sejak SMP sampai S1. Beliau yang telah membiayai dan menyekolahkan saya sejak tingkat SMP tadi. Terima kasih atas terhingga atas segalanya. Semoga Allah SWT membalas budi baiknya. Secara khusus saya persembahkan ucapan terima kasih itu kepada istriku tercinta. Berdiri. Yang mana itu? Yang mana? Boleh. Anak-anakku Muhammad Emil Tuan Hakim Eskom, Emilia Sahadila Hakim SIP, dengan suaminya, tolong berdiri nak. Ya. Bersama suaminya, juga bersama anaknya. Mamanya tidak disuruh berdiri. Kemudian yang si Yusuf Fikri Ilmi Hakim karena tugasnya baru terangkat sebagai PNS di Bagi Kepulauan, tidak menyempatkan itu untuk hadir. Juga yang kedua dari Jakarta. Semoga ilmu yang saya peroleh dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan semesta alam. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah berperan dalam perjalanan studi saya. Begitu lama saya menyelesaikan studi ini, tapi ada hasil yang terpenting yang saya peroleh, mendapatkan 2 mantu dan 2 cucu dalam pendidikan. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan dan kesuksesan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, juga ada kolega rupanya di depan ini dari dekat FKIP, Pak Astija, kandidat dekat FKIP, Pak Fadli, salah sebutin tidak ya Bu ya? Ibu-ibu hadirin sekalian, keluarga, dan rupanya besan tadi saya lihat ini Pak ya Pak Irwan, saya pikir ini masih S2 barangkali masih muda kelihatan. Ya, dan juga teman-teman KPK ini kelompok pejalan kaki Pak, saya kira komisi pejalan kaki. Saya lihat ada dapat selamat juga di bawah ini, rupanya teman-teman juga ya selamat buat nambah lagi nih anggota KPK ini yang dokter ini Pak. Selamat. Demikian juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Uji hadirin sekalian yang saya muliakan dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sidang ujian promosi doktor atas nama Abdul Hakim Lenggeng dengan ini saya nyatakan ditutup. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.